Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini: Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasul Petrus dalam ilhaman Roh Kudus mengingatkan kepada kita orang percaya sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis mempunyai target supaya kita ditelan. Pengertian kata ditelan di sini adalah ditenggelamkan. Beberapa waktu yang lalu kita dikenal ada satu menteri yang selalu berkata tenggelamkan. Karena itu adalah salah satu cara untuk menghajar para pencuri-pencuri ikan di negeri kita. Tapi firman Tuhan katakan iblis mempunyai target untuk menenggelamkan kita. Dia buat kita tenggelam. Nah, satu contoh di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam buku Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8, kita bisa menemukan kisah tentang seorang yang bernama Simson. Simson adalah seorang yang spesial karena sejak lahirnya Tuhan punya rencana bahwa Simson akan menjadi seorang yang luar biasa untuk membawa bangsanya bebas dari tangan-tangan orang jahat, yaitu orang-orang Filistin. Tetapi apa yang kita temukan dalam pembacaan itu, ada hal-hal yang tidak disadari oleh Simson. Sikap Simson yang pertama, yaitu dia tidak menghargai berkat Tuhan. Dia lahir disiapkan untuk jadi pemimpin. Dia lahir dikhususkan untuk jadi pemimpin. Di dunia ini banyak orang berjuang untuk jadi pemimpin. Entah mau jadi menteri, entah mau jadi kepala negara, entah mau jadi pejabat, entah mau jadi pemimpin. Dalam bidang apa saja, banyak orang berusaha dengan segala cara untuk dapat berkat itu. Tetapi Simson, dia punya berkat yang diberikan Tuhan sejak lahir. Dan justru berkat yang istimewa itu Simson tidak hargai. Akhirnya kita tahu Simson kehilangan kesempatan untuk kembali kepada posisi yang direncanakan Tuhan. Sehingga di hari tuanya, kematiannya, dia dipulihkan Tuhan. Namun kita belajar dari pengalaman ini bahwa Simson tenggelam karena iblis berhasil membuat Simson tidak menghargai berkat Tuhan. Kita seringkali tidak menghargai berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita, mungkin talenta, mungkin kemampuan, mungkin potensi, mungkin kecerdasan, mungkin berkat-berkat fisik lainnya yang kita miliki kita tidak hargai. Kita sibuk dengan apa yang kita belum miliki, sedangkan yang kita sudah miliki kita tidak hargai. Dan Simson tenggelam karena dia tidak menghargai berkat Tuhan yang dia sudah miliki. Hal ini menjadi perhatian kita semua sebagai bukti dari berjaga-jaga. Waspada, berjaga-jagalah dan waspadalah, karena iblis itu berjalan mencari siapa yang bisa ditenggelamkan. Hal yang kedua yang dibuat oleh Simson, yaitu dia membangun hubungan pergaulan dengan orang-orang berdosa, orang jahat. Hal inilah yang Alkitab katakan kelakuan yang baik dirusakkan oleh pergaulan yang jahat.
Kita menemukan Simson tenggelam karena mempunyai hubungan dengan orang Filistin yang sebenarnya itu adalah musuhnya, tapi dia membangun hubungan. Sebab itu kita tahu Simson karena sudah bergaul dengan orang jahat, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia terjebak dengan perempuan sundal. Dia terjebak dengan persinahan karena dia membangun hubungan dengan orang-orang yang jahat. Hal inilah yang seringkali menenggelamkan kita sebagai orang percaya. Di saat kita tidak menghargai dan menyadari berkat Tuhan dalam diri kita, maka kita lebih memperhatikan pergaulan, bukan dengan orang-orang yang membawa kita makin dekat kepada Tuhan, makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi membangun hubungan dengan orang yang punya peluang untuk merusak kelakuan baik kita. Hal inilah yang terjadi dengan Simson. Sehingga kita tahu Simson tidak punya kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dia punya nafsu bukan hanya untuk memuaskan keinginan seksnya semata, tapi dia punya keinginan untuk marah yang luar biasa karena dia sudah dikendalikan oleh nafsu. Hal yang ketiga itu adalah hal yang diingatkan oleh Rasul Petrus, berjaga-jagalah karena iblis mau menenggelamkan kita. Akhirnya kita menemukan Simson yang sudah tidak sadar bahwa dia tidak menghargai berkat Tuhan, dia tidak menghargai pergaulan yang baik, dia tidak menghargai nafsu yang benar, yang baik, yang Tuhan taruh dalam dirinya, tapi dia mengumbar nafsunya, maka dia mengandalkan kekuatannya. Itu langkah-langkah yang seringkali kita temukan dari kehidupan orang-orang percaya ketika tidak menghargai berkat Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam dirinya, maka dia bergaul dengan yang jahat. Kemudian dia dikuasai oleh nafsunya, dan ketika dia sangat dikuasai oleh nafsu, maka dia mengandalkan kekuatannya. Kita tahu akhirnya Simson jadi mainan karena buta, karena tidak berdaya, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bekerja hari ini, kita akan berbisnis hari ini, kita akan belajar hari ini, kita akan tinggal di rumah dan bekerja dalam kegiatan rumahan setiap hari. Ingat, kita perlu berjaga-jaga karena iblis mencari siapa saja, di mana saja, dengan cara apa saja, supaya kita tidak menghargai berkat Tuhan, kita membangun hubungan dengan yang jahat, kita dikendalikan oleh hawa nafsu, dan kita mengandalkan kekuatan kita. Sebab itu mari pagi ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, karena hari ini Engkau mengingatkan kami, berjaga-jagalah karena iblis yang adalah lawan kami, senantiasa mencari kesempatan untuk menenggelamkan kami di dalam keinginan daging, hawa nafsu, hal-hal yang buruk. Sebab itu Bapa, kembali hari ini kami mohon pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun saja kami berada, baik pergi ke tempat pekerjaan, ke tempat bisnis, maupun tempat kami sekolah atau berkuliah, bahkan yang tinggal di rumah, Tuhan tolong kami, supaya kami tetap berjaga-jaga dan berwaspada, supaya kami tidak melupakan berkat Tuhan, kami tidak melupakan hubungan kami yang baik dengan Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan kecenderungan untuk mengandalkan kekuatan kami. Sebab itu sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Dahului kami Bapa, biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini sepanjang hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari doa bagi seluruh jemaat kita
yaitu berdoa buat bangsa dan negara kita, juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dan juga bangsa kita. Doa ini dimulai pada jam 6 sore dan juga saudara dapat melakukannya di rumah masing-masing. Terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.